Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Kita masuk ke bab, kalau di buku ini bab 8 perencanaan laba. Oke, apa itu perencanaan laba? Jadi, intinya tentang perencanaan laba adalah bagaimana kita membuat anggaran untuk operasional perusahaan di masa depan gitu. Jadi terkait dengan penjualan, kemudian biaya produksi, kemudian laba dan rugi. Nah, itu adalah perencanaan laba, bagaimana kita merencanakan laba di masa depan. Nah, untuk perencanaan laba berarti kita harus menyusun yang namanya anggaran. Anggaran itu ada bermacam-macam anggaran. Nah, anggaran sendiri adalah rencana rinci untuk masa depan yang diekspresikan dalam bentuk kuantitatif. Jadi setiap akhir tahun, menjelang akhir tahun, pasti di setiap perusahaan itu manajemen akan menyusun suatu anggaran untuk di di tahun ke depan gitu. Caranya gimana nyusun anggaran itu? Caranya biasanya akan menggunakan data historis. Misalnya mau menyusun rencana penjualan, dilihat dulu nih selama tahun ini, tahun berjalan penjualan itu berapa, trennya gimana, naik atau turun. Kemudian di tahun depan mau gimana, mau dinaikin atau mau dibuat stabil. Nah, itu nanti akan ada perhitungannya oleh manajemen perusahaan. Gitu. Anggaran digunakan untuk perencanaan dan pengendalian. Manfaatnya apa? Ini adalah manfaatnya. Kalian bisa lihat sendiri manfaat, bisa baca sendiri manfaat dari penganggaran itu sendiri. Ada menjadi alat komunikasi, kemudian memaksa manajer untuk memikirkan dan merencanakan masa depan. Kemudian mengungkap adanya potensi masalah, juga bisa mengkoordinasikan efektivitas seluruh organisasi, kemudian menentukan tujuan dan sasaran yang dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja selanjutnya gitu. Jadi dengan anggaran itu nanti bisa kelihatan nih yang sudah dianggarkan achieve atau enggak, tercapai atau enggak. Nah, itu kan untuk mengevaluasi kinerja. Kalau nggak tercapai kenapa? Nah, di mana salahnya? Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja suatu departemen atau keseluruhan dari perusahaan. Jadi, anggaran itu biasanya dibuat selama 1 tahun sesuai dengan tahun pajak perusahaan. Misalnya perusahaan mulai dari pembukuannya itu Januari sampai Desember, dia akan membuat selama 1 tahun dari Januari sampai Desember. Kalau misalnya perusahaan mulainya dari April sampai Maret, maka dibuat selama 1 tahun dari April sampai dengan Maret. Bagaimana menyusun penganggaran? Siapa yang menyusun anggaran? Nah, penyusunan anggaran itu biasanya dilakukan oleh manajemen puncak atau bisa juga melibatkan manajer operasional yang berkaitan langsung dengan departemen yang terkait gitu. Itu disebut dengan pendekatan partisipatif. Jadi kalau pendekatan partisipatif, anggaran itu penyusunannya melibatkan manajer. Gitu. Oh, emang kalau nggak melibatkan manajer, terus siapa Bu yang buat? Nah, biasanya ada juga perusahaan yang hanya melibatkan manajemen puncak. Manajemen puncak itu mulai dari direksi, direktur operasional sampai dengan direktur utama. Kemudian bisa juga melibatkan komisaris, nah tapi tidak melibatkan manajer gitu. Kenapa tidak melibatkan manajer? Banyak alasannya gitu. Tapi nanti sebenarnya kalau kita melibatkan manajer dalam penyusunan anggaran itu ada keunggulannya. Jadi nanti setiap orang pada semua tingkatan organisasi diakui sebagai anggota tim yang pandangan dan penilaian dihargai oleh manajemen puncak. Artinya kalau kita melibatkan manajer, misalnya gini, manajer produksi gitu kan, di situ kan ada dilibatkan untuk menghitung biaya produksi tuh. Jadi tidak serta merta dia misalnya di atasnya manajer produksi itu ada manajer pabrik misalnya.
Kan banyak ya manajer di pabrik itu ada manajer pabrik, di bawahnya itu nanti ada lagi manajer bagian produksi, manajer bagian quality control, gitu-gitu. Nah, kalau misalnya hanya melibatkan manajemen paling atas, artinya biasanya nanti manajemen di bawahnya merasa tidak dihargai, gitu. Jadi, kalau misalnya, semua tingkatan organisasi diajak untuk menyusun anggaran, itu, eee, mereka akan merasa dihargai oleh manajemen puncak. Nah, kemudian anggaran yang dibuat oleh manajer lini depan lebih akurat dan andal dibanding dengan yang dibuat oleh manajemen puncak. Jadi kenapa? Karena memang manajer, lini depan ini yang memegang langsung kegiatannya, mengetahui langsung pengeluaran-pengeluarannya, itu mengetahui juga trennya, pasarnya gimana, seperti itu. Kemudian yang ketiga, timbul motivasi yang lebih tinggi kalau individu berpartisipasi dalam menentukan tujuan mereka. Kemudian seorang manajer yang tidak dapat memenuhi anggaran ditetapkan dari atas selalu dapat berkata bahwa anggaran tersebut tidak realistis. Kalau misalnya manajer lini depannya tidak dilibatkan, hanya mengikuti keputusan dari atas, nanti kalau misalnya dia tidak achieve, tidak tercapai, itu alasannya akan berkata bahwa misalnya anggaran tidak realistis lah, mereka tidak dilibatkan dan lain-lain gitu. Faktor manusia dalam penganggaran. Nah, apa sih perannya gitu? Nah, agar program penganggaran berhasil harus dapat diterima dan didukung oleh semua personel yang memegang posisi penting dalam manajemen. Jadi tidak hanya manajemen puncak, tapi juga harus mendapat dukungan dari manajer lini depannya. Kemudian dalam pelaksanaan program anggaran, manajemen puncak tidak menggunakan anggaran untuk menekan atau menyalahkan karyawan. Jadi, anggaran yang telah ditetapkan bukan untuk menekan, tapi untuk memotivasi. Seperti itu. Kemudian target anggaran harus menantang dan memaksa para manajer untuk memperlonggar anggaran agar dapat mencapai tujuan. Jadi, kalau bisa anggarannya diperbesar nih, supaya nanti tujuannya mudah tercapai. Tuh. Nah, macam-macam anggaran dan keterkaitannya satu sama lain ya. Ini kita pakai apa namanya perusahaan manufaktur ya sebagai contoh. Dimulai dari anggaran penjualan. Anggaran penjualan disusun. Apa yang terkait dengan anggaran penjualan? Ada anggaran produksi. Anggaran produksi, kemudian ada apa lagi? Ada anggaran bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Ini kan biaya produksi ya, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik. Ini kalau dijumlahkan menjadi anggaran produksi. Nah, untuk memenuhi anggaran produksi ini pasti kan ada yang namanya anggaran kas. Anggaran kas ini kan pasti untuk membayar biaya-biaya produksi ini. Kemudian anggaran kas ini nanti terkait lagi dengan laba, rugi, dan laporan posisi keuangan. Seperti itu. Kita bahas satu-satu mulai dari anggaran penjualan. Oke, anggaran penjualan ini ada contoh. Saya langsung masuk ke contoh ya, supaya kalian paham bagaimana membuat anggaran penjualan. Anggaran penjualan dibuat dengan cara mengalihkan unit penjualan yang dianggarkan dengan harga jual. Oke, fokusnya ke sini dulu. Nah, ini adalah anggaran dalam 1 tahun nih. Ini anggaran 1 tahun yang sudah direncanakan. Kemudian dibagi menjadi 4 per kuartal. Artinya adalah kuartal 1 ini 3 bulan ya, Januari. Misalnya kalau tahun bukunya Januari sampai Desember, berarti kuartal 1 itu Januari sampai Maret. Kemudian ini April sampai Juni, Juli sampai Juli, Agustus, September, kemudian Oktober sampai Desember. Nah, jadi 1 tahun itu yang dianggarkan segini nih penjualannya. Dibagi 4 per kuartal. Anggaran ini kemudian diestimasinya gimana? Oh, kuartal 1 penjualan akan 10.000 kotak. Harga jual per kotaknya $20. Nah, tinggal dikali. Berarti total penjualan yang direncanakan atau dianggarkan di kuartal 1 adalah $200.000 dalam bentuk uangnya. Tapi kalau dalam bentuk unitnya 10.000. Seperti itu. Nah, $200.000 ini kemudian diestimasikan penerimaannya di kuartal 1 itu adalah 70%, di kuartal 2 adalah 30%.
Perkiraannya dari mana persentasenya ini? Ya, persentasenya ini adalah hitungan dari manajemen. Ini bukan hitungan yang baku ya. 70-30 ini bukan hitungan yang baku. Bisa 50-50, bisa 60-40 tergantung keputusan manajemen. Jadi menurut mereka menjual totalnya kuartal 1 yang dijual 200.000, tapi kan nggak semuanya langsung dibayar sama customer. Pasti ada yang penjualan kredit ya, pakai jatuh tempo. Nah, perkiraannya di kuartal 1 70% diterima uangnya. Kemudian 30% akan diterima di kuartal 2. Kalau di total kan jadi 200.000 ya. 200.000 kali 70%, 140. 200.000 kali 30%, 60.000. Sama juga dengan kuartal 2. Kuartal 2 ini diperkirakan kan total penjualannya diestimasikan 600.000. Akan diterima 70%-nya di kuartal kedua, 30%-nya di kuartal ketiga. Begitu seterusnya. Sampai nanti totalnya kan harusnya 20 juta ya dalam 1 tahun. Penjualan 20 juta, tapi penerimaan kasnya hanya diestimasikan 1.970. Ada selisihnya dianggap sebagai piutang usaha. Kenapa? Karena customer belum bayar gitu. Jadi diperkirakan penjualannya 20 juta, tapi penerimaan kasnya hanya 1.970 karena sisanya dianggap customer utang sama perusahaan. Itu akan dibayar di tahun berikutnya. Nanti di laporan keuangan akhir periode akan dicatat sebagai piutang usaha. Gitu. Oke. Sampai sini paham ya? Next kita lanjut ke anggaran produksi. Jadi anggaran produksi menampilkan jumlah unit yang harus diproduksi selama setiap periode anggaran untuk memenuhi rencana penjualan dan juga untuk menghasilkan persediaan akhir yang diinginkan. Datanya dari mana? Lihat di sini penjualan. Kan kita sudah menganggarkan penjualan itu 10.000 unit kuartal 1 sekian sampai 1 tahun itu 100.000 unit. Nah, ini dimasukkan ke sini untuk menghitung biaya produksinya. Dalam 1 tahun terjual 100.000 unit. Diestimasikan persediaan akhirnya 3.000 akhir tahun. Kemudian total kebutuhannya sekian, dikurangi persediaan awal barang jadinya, dan kemudian produksi yang diminta. Nah, ini kemudian dibagi lagi, dijabarkan lagi per kuartal sesuai dengan schedule yang ini. Schedule-nya kuartal 1 10.000, kuartal 2 30, terusnya kalian hitung di sini. Oke, 20% dari penjualan kuartal berikutnya. Jadi, ini diestimasi lagi. Namanya anggaran itu sebenarnya berdasarkan estimasi persentasenya. Kemudian 20% dari 30.000 itu merupakan persediaan akhir yang diinginkan di kuartal 1. 20% dari 30.000, 6.000, 10 tambah 6, 16.000 total kebutuhannya, dikurangi persediaan awal barang jadi. Dari data yang 1 tahun ini, kan ada di sini nih 2.000 persediaan awal barang jadinya, masukkan ke sini sebagai persediaan awal barang jadi di kuartal 1. Maka produksi yang diminta di kuartal 1 adalah 14.000. Kemudian, begitupun berikutnya. Nah, persediaan akhir barang jadi di kuartal 1 menjadi persediaan awal di kuartal 2. Oke. Persediaan barang jadi, persediaan akhir nih. Akhir bulan Maret, persediaan ada 6.000. Maka ketika awal April, persediaan awalnya 6.000. Gitu ya, secara logika. Oke, paham ya? Jadi sama nih, 8.000 menjadi persediaan awal di kuartal berikutnya, 4.000 menjadi persediaan awal di kuartal berikutnya. Sampai totalnya produksi yang diminta adalah 101.000 kotak. Oke. Anggaran produksinya sudah dibuat. Sekarang apa? Sekarang kita menghitung biayanya. Ini anggaran produksi unitnya. Sekarang kita hitung biayanya dalam mata uang. Oke, coba. Biaya produksi itu kan ada 3 ya.
Oke, biaya produksi itu kan ada 3 yang tadi saya sudah katakan. Ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, masing-masing ini kita anggarkan. Sekarang kita masuk nih yang pertama. Bahan baku langsung. Menunjukkan secara terperinci bahan mentah yang harus dibeli untuk memenuhi anggaran produksi dan untuk memenuhi jumlah persediaan yang memadai. Kalau kalian lihat di sini, produksi yang diminta nih datanya dari mana? Itu dari anggaran produksi yang tadi, yang ini, yang akhir. Oke, nah yang ini dimasukkan untuk menghitung produksi yang diminta. Kemudian bahan baku mentah yang dibutuhkan per kotak. Ini adalah kebutuhan bahan bakunya. Per kotaknya itu 15 dolar. Nah, berarti produksi bahan baku yang dibutuhkan adalah 14.000 kotak dikali dengan 15 dolar sama dengan 210.000 dolar. Begitupun berikutnya. Oke, baca di sini. 10% dari kebutuhan produksi berikutnya, yaitu adalah kebutuhan produksi kuartal kedua kan 480.000. Jadi persediaan akhir yang diharapkan untuk kuartal pertama adalah 10% dari 480.000. Jadi tadi lagi pakai asumsi lagi untuk persediaan akhirnya. 10% dari produksi kuartal 2. 48.000 taruh di sini. Ini ditambah menjadi total bahan baku mentah dikurangi persediaan akhir sesuai estimasi di sini, persediaan akhir. Kemudian jadi bahan mentah yang akan dibeli. Biaya bahan mentah per ponnya adalah 2 dolar. Berarti biaya bahan mentah yang akan dibeli tinggal dikali. Oke. Oh maaf, ini tadi bukan dolar ya, 15 pon ini ya, bukan 15 dolar, 15 pon. Nah, harga per dolarnya ini. Ini kebutuhan bahan baku per ponnya. Kemudian pembeliannya dibayarnya, dianggarkannya, kan ini beli ya, bahan baku itu dibeli. Nah, kalau dibeli kan pasti harus dibayar. Nah, dianggarkannya bagaimana untuk membayarnya? Maka dianggarkanlah 50% dibayar di periode pembelian, 50% lagi akan dibayar setelah periode pembelian. Jadi misalnya kuartal 1 $47.400 yang harus dibayar, 50% akan dibayar di kuartal pertama, 50% dibayar di kuartal kedua. Begitupun kuartal 2, 97.200, 50%-nya di kuartal kedua, 50% lagi kuartal ketiga. Seterusnya. Sampai nanti total pengeluaran kasnya, lihat, menurut estimasi 303.303. Tapi ternyata yang kita anggarkan untuk dibayar hanya 301. Artinya adalah ada sisa. Sisanya ini nanti akan muncul sebagai hutang. Kita belum bayar sama supplier. Gitu. Kalau tadi piutang, customer belum bayar sama kita atas penjualan. Tapi kalau di sini karena kita membeli bahan baku, maka jadinya kalau selisihnya adalah utang. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kalau suara saya putus-putus juga nanti bilang ya. Nah, anggaran tenaga kerja langsung. Kalau tadi bahan baku sudah, sekarang kita masuk ke anggaran tenaga kerja langsung. Sekarang kita lihat nih, menunjukkan jumlah jam kerja tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk memenuhi anggaran produksinya. Produksinya berapa yang dianggarkan tadi? Nih, datanya dari mana nih? Datanya dari di sini tadi nih, anggaran produksi ini. Ini kebutuhan produksinya kan ya. Jadi kita harus lihat, kebutuhan produksi ini membutuhkan tenaga kerja, berapa lama tenaga kerja itu bekerja dan berapa besar dibayarnya. Jam tenaga kerja langsung per kotak 0,40. Dari mana angkanya? Ini sudah ditentukan oleh manajemen. Biasanya ada hitung-hitungannya berdasarkan historical, atau mau dinaikkan, atau dikurangi, seperti itu. Nah, ini pokoknya jam tenaga kerja langsung per kotaknya.
Satu kotak bisa dibikin dalam waktu 0,4 jam. Maksudnya seperti itu. Oke. Kemudian dikali. Oh, berarti kalau mau memproduksi 14.000 kotak, jam tenaga kerja langsungnya adalah 5.600. Jadi, si karyawan akan bekerja selama 5.600 jam. Kemudian biayanya per jam berapa? Kan dihitung. Oh, per jam karyawan itu dibayar 15.000. 15 dolar. Dikalikan, berarti total biaya tenaga kerjanya 84.000 dolar. Seperti itu. Sebentar ya. Oke. Nah, jadi, tadi sampai mana? Oh, sampai menghitung total biaya tenaga kerja langsung. Begitupun juga kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Nah, jam tenaga kerjanya tetap sama, tarifnya juga sama. Yang berbeda hanya jumlah produksinya. Sampai nanti di sini ada total biaya tenaga kerja langsungnya. 606.000 dolar untuk 1 tahun. Kemudian tadi sudah biaya bahan baku sudah, tenaga kerjanya sudah, sekarang sekarang overhead manufaktur. Nah, biaya overhead manufaktur menunjukkan seluruh biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Apa aja sih? Banyak. Ada listrik, listrik pabrik, ada biaya penyusutan gedung pabrik, itu kan overhead ya. Nah, kita akan menghitung nih anggaran overhead-nya. Jadi pertama, anggaran jam tenaga kerja langsungnya itu 5.600, 12.800, 14.400, 7.600 dari mana? Ambil dari sini, data tenaga kerja langsung. Kalian lihat yang bawah sini. Nah, masukkan ke sini. 5.600, 12.800, 14.400, 7.600. Masukkan di sini sebagai anggaran jam tenaga kerja langsung. Kemudian tarif overhead pabrik variabelnya ini sudah ditentukan. Ini untuk yang variabel ya. Jadi overhead pabrik ada 2. Ada variabel, ada tetap. Nah, ini untuk menghitung yang variabel. Menghitung variabelnya menggunakan dasar jam tenaga kerja langsung. Dikalikan hasilnya sekian. Nah, overhead pabrik tetapnya adalah sekian. Overhead pabrik tetap, namanya juga tetap, pasti nilainya tetap. Mau kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Tetap sama. Isinya apa? Isinya banyak. Di sini ada biaya penyusutan. Ada contohnya. Kemudian totalnya tinggal ditambah 22.400 tambah 60.600 jadi 83.000. Nah, dikurangi depresiasi. Kenapa dikurangi depresiasi? Karena kita mau menghitung kasnya untuk overhead pabrik. Kalau depresiasi kan kita tidak mengeluarkan kas. Depresiasi itu adalah beban. Beban yang dicatat, beban penyusutan atas misalnya aset. Kan tidak ada uang yang keluar ketika kita mencatat depresiasi. Jadi harus dikurangi. Jadi kita hanya akan menghitung berapa pengeluaran kas untuk overhead pabriknya. Jadi berdasarkan perhitungan depresiasinya 15.000 dolar. Nah, sama nih, depresiasi itu kan nilai itu kan tetap ya angkanya. Dikurangi. Jadi ini totalnya. Totalnya adalah 344.000 secara kas. Tapi secara perhitungan akuntansi 404.000. Nah, ini yang akan dijadikan dasar untuk menghitung total overhead yang ditentukan di muka. Jadi tarif overhead pabriknya 404.000, total produksinya 40.400. Nah, ini dibagi nih. Dibagi per unitnya 10 dolar. Untuk apa namanya? Total overhead yang ditentukan di muka untuk tahun yang dimaksud.
Jadi ini per unitnya adalah dihitung $10. Jadi ini dibagi ya, bukan ditambah nih. 404.000 dibagi 40.400. Oke, sudah nih. Bahan baku sudah, tenaga kerja langsung sudah, overhead-nya sudah, berarti biaya produksi sudah selesai perhitungannya. Nah, kita masuk ke anggaran persediaan barang jadi. Yang berikutnya ya, tadi kan sesuai dengan di sini keterkaitannya nih. Nah, tadi yang bagian ini nih, sudah dihitung semua. Nah, sekarang kita ke sini dulu nih, anggaran persediaan akhir barang jadi. Nah, mana tadi? Oke, ini dia. Biaya produksi per kotaknya, kita harus menghitung. Bahan baku langsungnya 15.000. 15 pon, per ponnya $22. Dari mana ini? Datanya dari sini tadi. Ya, oke. Segedein aja. Oke. Dari mana 15 pon, $20, $0,2. Dari sini biaya bahan baku langsung, di sini kan kelihatan. Nah, biaya per ponnya $0,2. Yang dibutuhkan untuk satu kotak adalah 15 pon per kotak. Jadi 15 dikali 0,2 masuk ke sini. Sama tenaga kerja langsung juga 0,4 dikali 15 per jam. Ini hitungannya dari sini. Kalian bisa lihat lagi di sini. Kemudian yang overhead juga sama. $10 dikali dengan mana tadi? 4. Mana ya? Oh ini, 4. 0,4 jam. Jadi dikalikan sama dengan biaya produksi per unitnya adalah $13. Ini biaya produksi per unit. Baru kita hitung persediaan barang jadi akhirnya 3.000. Jadi kita sudah menganggarkan di sini. Di sini sudah kita anggarkan, mana sih? Nah, ini kita anggarkan di sini 3.000 nih persediaan akhir yang diinginkan. Harga satuannya $13, berarti 3 dikali 13.000 sama dengan 39.000. Ini nanti masuk sebagai persediaan akhir barang jadi. Tuh. Aduh, udah mau habis lagi 10 menit lagi. Sempat ya, insya Allah. Oke, sekarang masuk ke beban penjualan dan administrasi. Anggaran penjualan dalam kotak. Nah, ini penjualannya yang diinginkan ya. Produk ini adalah anggaran penjualan yang diinginkan. Kemudian ini adalah menghitung beban penjualan dan administrasi per kotak. 1,8 beban penjualan variabelnya. Ini variabel. Jadi ada beban variabel, ada beban tetapnya. Ini beban variabelnya 1,8, 10.000 dikali 1,8 sama dengan 18.000. Kemudian ini adalah beban penjualan tetapnya. Karena dia tetap, maka nilainya sama setiap kuartal. Nah, ini adalah total anggaran per kuartalnya untuk semua beban dan penjualan dan administrasi. Oke, dikurangi depresiasi yang tadi saya bilang untuk mengetahui kasnya saja, karena depresiasi kan tidak mengeluarkan kas, maka ini pengeluaran kas untuk beban penjualan dan administrasi. Oke, lalu dia masuk ke anggaran kas. Nah, anggaran kas ini dari mana? Yang tadi nih, dari semua ini. Kas-kasnya itu dimasukin ke sini. Mulai dari, dia ada 3 ya, ada penerimaan, pengeluaran, kemudian kelebihan dan kekurangan kas, sampai akhirnya bagian pendanaan. Nah, kalau penerimaan itu dapatnya dari mana? Ya dari tadi, hasil penjualan, penagihan dari pelanggan, yang tadi ada di penjualan sini. Nah, ini kasnya, ini kan ada nih, schedule penerimaan kas, masukin ke tadi. Terus kemudian ketika kita menghitung anggaran bahan baku langsung di sini ada schedule pengeluaran kas, masukin juga ke anggaran kas itu, gitu. Sini sampai nanti dia
akan ditambah dengan maaf, dikurangi lagi dengan biaya biaya lain-lain yang akan terjadi di luar produksi. Ada penjualan, ada peralatan, ada dividen dan lain-lain. Itu sampai nanti akhirnya saldo akhir kasnya adalah sekian. Kemudian ini anggaran laba ruginya. Menunjukkan rencana laba perusahaan untuk periode anggaran yang akan datang dan sebagai acuan bagi kinerja perusahaan selanjutnya. Nah, untuk schedule 9 ini mudah karena memang hanya menghitung laba rugi. Datanya dari mana? Dari yang tadi. Penjualannya 2 juta. Dari mana 2 juta? Dari anggaran penjualan. Anggaran penjualannya kan kita tadi menganggarkan di sini adalah 20 juta dolar. Nah, masukkan ke dalam sini. 20 juta. Loh, kok ini 2 juta ya? Ini salah apa ya? Sebentar saya lihat. 2 juta ini harusnya ya, ini salah. Ini harusnya 2 juta dolar. Yang kelihatan kan ya? Ini harusnya 2 juta dolar ya. 2 juta dolar, masukkan dia ke sini. Laba rugi kan sebenarnya intinya adalah penjualan dikurangi HPP, kemudian dikurangi beban-beban, dapatlah dia laba. Nah, harga pokok penjualannya 1,3. Dari mana? Kan tadi dijualnya targetnya 100.000 kotak. Satu kotak harga HPP-nya 13 dolar, tinggal dikali 1,3. Tadi kita kan udah menghitung di sini HPP-nya. Nih HPP-nya. 13 dolar per kotak. Masukkanlah dia ke sini. Kemudian margin brutonya tinggal dikurang 2 juta kurang 1,3 ini artinya laba kotor. Kemudian beban penjualan dan administrasi juga dimasukkan, tadi kita sudah hitung, sini laba operasi netonya dikurangi beban bunga kalau perusahaan memiliki hutang. Oke, jadi totalnya labanya, perkiraan labanya adalah 102.100 dolar. Gitu. Jadi ini sudah dianggarkan laporan laba ruginya, jadi 102.100 dolar. Lalu, yang terakhir adalah anggaran laporan posisi keuangan. Nah, disusun dengan memulainya pada laporan posisi keuangan awal periode dan menyesuaikan dengan data yang terdapat pada berbagai macam schedule. Nah, ini awal periodenya. Kemudian ini adalah ya disesuaikan dengan schedule dari yang sudah kita buat tadi. Kalian bisa baca nih nanti ya di sini. Sebenarnya di sini dijelaskan juga dengan jelas dari mana angka-angkanya. Oke. Kira-kira begitu cara melakukan perencanaan laba. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Jadi ini bab 8 kita sudah bahas mengenai perencanaan laba ya. Jadi kalian memang harus menyusun satu-satu mulai dari anggaran penjualan, mengikuti bagan ini. Ini bagannya bisa dijadikan sebagai acuan walaupun bukan standar ya. Beda ya. Menjadikan acuan bisa diikuti, boleh tidak. Kalau standar itu kan harus sama. Nah, ini bisa dilihat dari sini cara menghitungnya sampai dengan nanti anggarannya akan muncul dalam berupa laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini neraca ya. Jadi mulai dari aset lancar sama kewajiban dan hutang. Kewajiban dan hutang sama. Kewajiban dan modal maksudnya. Oke, paham? Ada yang kurang paham? Ada yang mau ditanya?